Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dan Sobat Petani dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang saluran irigasi, dimana di desa saya, tempat tinggal saya, telah melakukan pembangunan saluran irigasi, terutama untuk saluran pembuangan air yang ada pada sawah. Mengapa demikian? Karena kalau tidak dibuang atau tidak ada saluran buangannya, maka otomatis sawah tersebut akan tergenang air dan berakibat sangat fatal sekali, terutama pada tanaman padi. Sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa tanaman padi yang tergenang air secara terus-menerus berakibat keasam-asaman atau terjadi keasam-asaman pada tanaman padi yang mengakibatkan tanaman padi tersebut menjadi kerdil. Dan di video kali ini di desa saya telah melakukan pembangunan saluran irigasi. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa saluran ini atau tempat yang akan kita bangun ini adalah sebuah siwaan ya kawan. Jadi istilah Jawanya itu adalah siwaan, dimana siwaan itu merupakan sebuah genangan tanah yang di situ biasanya itu kalau musim hujan itu banyak sekali ikan-ikan yang berada di situ dan banyak sekali juga orang-orang yang memancing di situ. Jadi kondisinya sangat luar biasa sekali sulitnya, dan alhamdulillah kawan, pembangunan tetap berjalan. Semua ini adalah upaya dari pemerintahan desa untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen pada masyarakat. Jadi walaupun tidak 100% kita lakukan, setidaknya kita melakukan secara bertahap, dan semoga saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa ini membuahkan hasil dan bisa berfungsi normal, berfungsi sebagaimana mestinya, dan akhirnya akan bisa membawa berkah kepada seluruh petani. Karena di desa saya itu mayoritas warganya atau masyarakatnya itu adalah bekerja sebagai petani. Karena luas lahan tanah yang ada di desa kami itu lumayan sangat luas sekali. Dan semoga dengan berjalannya irigasi ini atau usaha pengadaan irigasi ini bisa berhasil. Ini adalah upaya dari pemerintah. Semoga saja semua ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Dan yang jelas pemerintah mengusahakan semaksimal mungkin. Semoga saja apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke irigasi. Jadi apa itu irigasi? Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Irigasi adalah proses pertanian yang menerapkan jumlah air yang terkontrol ke tanah untuk membantu produksi tanaman serta menumbuhkan tanaman, dan di mana itu terdapat atau lebih dikenal sebagai penyiraman. Pertanian yang tidak menggunakan irigasi melainkan hanya mengandalkan curah hujan langsung disebut tada hujan. Irigasi telah menjadi fitur utama pertanian selama lebih dari 5.000 tahun. Irigasi sering dipelajari bersama dengan drainase, yaitu pemindahan air dari permukaan dan air bawah permukaan dari lokasi tertentu. Ada berbagai jenis irigasi,
Irigasi mikro menggunakan lebih sedikit tekanan dan aliran air daripada irigasi di atas kepala. Irigasi tetes menetes di zona akar. Irigasi atau pengairan merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Di Indonesia, irigasi tradisional telah juga berlangsung sejak nenek moyang kita. Hal ini dapat dilihat juga dengan cara bercocok tanam pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dengan membendung kali secara bergantian untuk dialirkan ke sawah. Cara lain adalah mencari sumber air pegunungan dan dialirkan dengan bambu yang bersambung. Ada juga yang membawa ember yang terbuat dari daun pinang atau menimba dari kali yang dilemparkan ke sawah dengan ember daun pinang juga. Sistem irigasi adalah salah satu upaya yang dilakukan sejak zaman Belanda. Pada zaman itu dilaksanakan secara tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda dalam tanam paksa tersebut mengupayakan agar semua lahan yang dicetak untuk persawahan maupun perkebunan harus menghasilkan panen yang optimal dalam mengeksploitasi tanah jajahannya, yaitu di Indonesia ini. Sistem irigasi yang dulu telah mengenal saluran primer, sekunder maupun tersier, tetapi sumber air belum memakai sistem waduk serbaguna. Air dalam irigasi lama disalurkan dari sumber kali yang disusun dalam sistem irigasi terpadu untuk memenuhi pengairan persawahan, di mana para petani diharuskan membayar iuran uang sewa pemakaian air untuk sawahnya. Mengapa pengairan sangat penting dilakukan dalam berbudidaya? Karena tujuan pengairan secara langsung adalah membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah. Pemberian air dapat juga mempunyai tujuan sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah. Apa saja manfaatnya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi, manfaat irigasi adalah membantu membasahi tanah di area pertanian, membantu menyuburkan tanah di area pertanian, membantu penyerapan unsur hara tanaman di area pertanian, mengisi cairan tubuh tanaman pertanian, dan membantu sistem metabolisme tanaman di area pertanian. Fungsi saluran irigasi antara lain memasok kebutuhan air tanaman, menjamin ketersediaan air, menurunkan suhu tanah, mengurangi kerusakan akibat force, melunakkan lapis keras pada saat pengolahan tanah. Dan apa saja saluran irigasi? Berdasarkan prioritasnya, saluran irigasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran kuarter. Masing-masing saluran memiliki peranan masing-masing. Itu tadi adalah sedikit ulasan tentang saluran irigasi. Semoga saja bermanfaat
dan terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Dan jangan lupa kawan untuk dukungannya, minta like-nya, subscribe, dan berkomentar. Sekian dulu informasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau sulit untuk dicerna, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.